buku boleh dibuka halaman 58 ya, halaman 58. Nah, di sini nun sukun ya, ketika hukum tajwid iqlab adalah kondisinya ketika ada nun sukun atau tanwin ya berjumpa hanya dengan satu huruf. Gampang ngafalinnya ya, satu huruf aja. Apa? Huruf ba. Cara melafalkannya iqlab itu artinya membalik. Makanya kan kita sering berdoa ya muqallibal qulub, wahai yang maha membolak-balikan hati. Nah, iqlab itu juga sama, artinya membalik. Ya, membalik dari bunyi nun sukun atau tanwin yaitu an menjadi bunyi am. Makanya kalau kita lihat ada hukum tajwid nun sukun ketemu ba atau tanwin ketemu ba, biasanya di tengah-tengahnya ada mim kecil. Ya, nih contohnya begini tuh, ada mim kecil. Artinya bunyi an di sini jangan lupa dibalik ke bunyi am, ya, ke bunyi mim. Kenapa? Ketika nun sukun ketemu ba, huruf mim yang dipilih. Kenapa nggak huruf yang lain? Kenapa harus huruf mim? Karena mim itu satu makhraj dengan kedua huruf ini. Mim itu satu makhraj dengan huruf ba karena sama-sama makhrajnya dari bibir. Tapi juga mim sukun dengan huruf nun juga satu makhraj dari mana? Dari al-khayshum, dari rongga hidung. Makanya untuk memudahkan orang Arab melafalkan an ke ba, itu orang Arab itu sulit melafalkan nun min ke ba, itu susah. Makanya diambil tengah-tengah yaitu huruf mim sebagai jembatan antara nun sukun dengan ba. Mim satu makhraj dengan ba, mim juga satu makhraj dengan huruf nun. Gitu. Ya. Oke, nah cara bacanya, nanti kesalahannya apa? Kesalahan ketika kita melafalkan nun sukun dalam kondisi hukum tajwid iqlab adalah yang satu suara nunnya masih biasa jelas. Contoh misalnya yang harusnya kita baca man bakhila, tapi kita baca man bakhila, man, jangan dibaca man, tapi nunnya dibalik ke bunyi mim. Lalu setelah kita membalik bunyi nun ke huruf mim, jangan lupa jangan tergesa-gesa nih dalam bacaan. Ya, harusnya ditahan dulu. Jadi jangan sampai cuma dibaca begini. Bidzambihim, itu sudah setengah bagus. Ya, karena sudah membalik bunyi nun ke mim. Tapi jangan lupa ditahan dulu. Tahan 2 harokat. Ya, bidzambihim, ya, bidzambihim. Nah, gitu ya, ditahan dulu 2 harokat. Dan yang terakhir jangan terlalu menekan bibir kuat-kuat. Contoh ya pada kalimat tadi di sini ya, jangan sampai kita baca terlalu longkan. Bidzambihim, biasa aja, bidzam, asal nempel lunak aja. Bidzambihim. Nah, gitu ya. Oke, itu beberapa kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan nun sukun pada kondisi hukum tajwid iqlab. Oke, langsung praktek aja Ibu Ur ya. Siap Ibu Ur? Siap. Oke, kalau begitu tanpa berlama-lama silakan dibaca dengan memulai ta'awudz dulu dan basmalah. Ya, silakan Ibu Uur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi Ibu Ur, ya sukunya jelaskan. A'udzu billahi minasyaitoni. Jelaskan kenapa bunyi ya sukun ketika kasroh itu ketika sukun itu bunyinya ke i, karena dengan otomatis kalau kita melafalkan ya sukun dari makhrajnya yaitu tengah lidah mengarah ke langit-langit itu bunyinya i jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Silakan Ibu Ur diulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lanjut ke basmalahnya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sip, bagus. Dibaca Ibu Ur. La yumbazanna. Ya, tasdidnya tahan juga. Kadarnya sama dengan iqlab. La yumbazanna. La yumbazanna. Nah, lanjut. Mim baini. Bagus. Mumbassa. Ya, dibaca dulu harokatnya aja Ibu Ur. Mumbassan. Ya, lanjut. Wa man balagho. Ya, bagus. Izim ba'asa. Oke. Bizambihim. Nah, kurang ditahan lama dikit lagi. Bizambihim. Sip. Man bakhila. Oke. Mim
baqiyatin Mantap. yambaghi Ya, bagus. fa im bagot Goinya dialirkan, jangan go. Fa im bagot, jangan bagot, jangan go. Fa im dari ujung tenggorokan dialirkan suaranya, bukan di go tapi go. Fa im bagot. fa im bagot Ya, tapi jangan ets, tak sukunnya. Jangan ada s, jangan ada sofirnya, jangan ada desisnya. Fa im bagot. fa im bagot Ya, lanjut. mim ba'di Ya, lanjut. zambin zambin Ya, sip, tahan ya. Oke, fokus kita masih di iklab. Iklabnya bagus. Baru kita perhatikan bagian-bagian lain di ayat yang dibaca. Silakan Ibu Ur, Al-Humazah ayat 4 dilafalkan. kalla layumbazanna fil hutamah Sip, bagus. wa amma man bakhila wastaghna. Oke, bagus. Aman. Satu hal Ibu Ur. Ibu Ur, saya pengen nanya huruf ta, huruf tebal, huruf tipis. 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 Berarti mana? Mas. Berarti mana bacaan yang tepat? Perhatikan ya, huruf ta, huruf tipis. Maka mana bacaan yang tepat? Ibu Ur dan teman-teman semua. Yang satu atau yang dua? Yang satu. Perhatikan. Yang satu wastaghna. Dua wastaghna. Satu wastaghna. Dua wastaghna. Yang mana? Itu Ustaz. Yang satu ya. Jadi tadi Ibu Ur melafalkan yang kedua. Jadi taknya ke bawah tebal ghain. Taknya tipis dulu ya. Ta baru ghain. Wastaghna. Coba diulang lagi Ibu Ur. Wa amma man bakhila wastaghna. Oke, bagus Ibu Ur. Bagus. Wastaghna. Tapi hati-hati sin sukun jangan Ya. was. Jangan was ya. Wastaghna. Diulang lagi. Wa amma man bakhila wastaghna. Ya, sip. Lanjut. Idzim ba'asa ashqaha. Hanya kepanjangan 2 rakaat ya. Idzim ba'atsa ashqaha. Kalau tadi Bu Ur, idzim ba'atsa ashqaha. Nah, 3 lebih 1 harokat tadi. Diulang lagi. Idzim ba'asa ashqaha. Ya, cukup. Lanjut. Fakanat haba'am munbassa. Bagus. Bonus. Karena udah bagus. Nah, ini yang spesial Ibu Ur. Ya, hukum tajwid ikhfa hakiki. Ini rumusnya nun sukun ketemu, ini yang paling banyak ya. Jadi kalau pengen ngafalin huruf ikhfa hakiki itu apa aja? Huruf yang selain idgham, idhar dan iklab. Nah, berarti itu huruf ikhfa. Makanya yang dihafalin cukup huruf idgham. Idgham tuh ada idgham biguna, baik idgham biguna atau bila guna, yaitu ya mim nun wau, lam ro. Ya, kalau iklab ba saja tadi. Lalu idgham bila guna idhar huruf-huruf tenggorokan. Aha, gho. Sisanya selain idgham, idhar, iklab berarti ikhfa. Nah, gitu ya. Ada yang menghafalkan dengan singkatan, dengan irama, dengan lagu, monggo asalkan hafal aja ya. Gitu, pada prakteknya oke, gitu ya. Nah, kesalahan nih ya. Huruf ketika kita melafalkan nun sukun. Boleh Ibu saya jelasin dulu ya buat teman-teman semua juga di sini ya. Ya. Oke, bagian ikhfa Ibu Ur yang kena nih ya. Ya, oke. Nun sukun. Kesalahannya sering kali terjadi ya.
Ini ingat, ikhfa hakiki itu disamarkan. Cara baca ikhfa hakiki itu menyamarkan, mendengungkan nun sukun atau tanwin alias bunyi konsonan an ketika berjumpa dengan huruf ini. Samar dan dengung, jangan lupa ditahan 2 harokat dan bersiap-siap ketika samar dengung melafalkan huruf berikutnya. Jadi bukan hanya dibaca samar dengung udah aja, tapi samar dengung, tahan 2 harokat, bersiap-siap melafalkan huruf berikutnya. Bersiap-siap melafalkan huruf berikutnya. Gitu. Jadi kalau hurufnya tebal, maka siap-siap juga pelafalannya ikut tebal ketika samar dengungnya. Kalau misalnya hurufnya tipis, maka keadaannya tipis. Kalau huruf qaf dan kaf misalnya, dia baru dengungannya kuat. Selain itu bersiap-siap melafalkan huruf berikutnya. Contoh di sini, kesalahannya apa aja? Nun sukunya jangan sampai tetap dibaca jelas. Contoh misalnya kita baca, jangan sampai dibaca man zakkaha, tapi kita baca ma, nun sukunya hilang, maaf. Nun sukunya disamarkan, dengungkan. Ma zakkaha. Tahan dulu 2 harokat karena kesalahan berikutnya nanti di poin 4, di poin 2 tergesa-gesa dalam melafalkannya. Harusnya ditahan dulu 2 harokat. Jadi jangan sampai cuman dibaca mazakkaha, tapi tahan dulu mazakkaha. Ya. Lalu yang berikutnya jangan sampai menyamaratakan kadar kekuatan dengungan, semuanya dipukul rata jadi eng. Bunyi ikhfa hakiki yang dia dengungannya mendekati eng alias dengungan yang kuat hanya apabila nun sukun atau tanwinnya bertegur sapa dengan qaf dan kaf. Selain itu tidak. Jadi contohnya di sini misalnya kalau dia bukan kaf atau qaf, jangan sampai dibaca terlalu kuat. Contoh di sini. Kita baca min ju'in, nggak dibaca eng, tapi bersiap-siap saja melafalkan jim. Ju'in, bukan ju'in ya, jangan eng kecuali qaf dan kaf. Lalu tidak diperhatikan kadar tebal tipis dengungannya. Contoh misalnya di sini ada nun sukun berjumpa dengan huruf shad. Ya, shad itu termasuk ke dalam huruf yang tebal. Maka tadi sudah saya jelaskan, ikhfa itu disamarkan, didengungkan, tahan 2 harokat, dan harus pelafalannya itu bersiap-siap melafalkan menyongsong huruf berikutnya. Kalau contohnya di sini shad adalah tebal, maka jangan sampai dibaca tipis. Contoh, jangan sampai dibaca sob. Langsung siap-siap tebal, angkat pangkal lidahnya. Bedakan antara fa dengan fau. Nah, itu bedanya dari mana? Tebal tipis pangkal lidah. Dari pangkal lidah. Ya, gitu bunyinya beda antara falsob dengan falsob. Gitu. Jadi diangkat pangkal lidahnya ya. Oke, yang tipis tetap tipis. Contoh misalnya di sini. Ya, perhatikan. Di sini nun sukun ketemu tak, maka tipiskan ikhfanya, jangan dibaca enggak, tapi makuntum, bukan makuntum. Nampak sampingnya enggak dibaca gini makuntum, tapi makuntum, karena huruf ta enggak dibaca to, tapi ta, bukan to. Jadi bukan makuntum, tapi makuntum. Gitu ya. Oke, sudah siap Ibu Ur? Udah. Nah, oke. Kalau begitu, silakan dibaca langsung ke yang saya tampilkan di layar. Silakan Ibu Uur. An-sholatihim. Sekali lagi. An-sholatihim. Lanjut. In kadzaba. Nah, betul. Jadi kalau ketemunya kaf di sini kuat. Eng gitu ya, udah nempel ke makhrajnya si kafnya, makanya eng bunyinya kuat. In kadzaba, lagi Bu. In kadzaba. Zalnya dialirkan. In kadzaba. In kadzaba. Sip. Dialirkan lagi Bu, masih agak mampet. Jadi kurang ringan kafnya, zalnya. Ya. In, perhatikan. In jadi cuman asal nempel tipis-tipis saja. In kadzaba. In kadzaba. Lebih lambat lagi. In kadzaba. Coba dilafalkan Ibu Ur. In kadzaba. Ya, lanjut. Muntahaha. Bagus.
ma Ma-nya berapa rokat? Tadi 3, harusnya 2. ma kuntum Mantap, bagus, lanjut. min dhari Bagus, ikhfanya tebal, mantap, lanjut. fasob Sip, lanjut. Al, manfu al manfushi ya, min ju'in ya. munziru Ro-nya tebalkan. Ro domahnya. Ro ketika domah tebal. Ya, saya contohkan. Jadi bukan ru, tapi mudhiru. Ru, angkat pangkal lidah. Mudhiru. Coba. munziru Oke, bagus, lebih baik. Lanjut. munfakkina Mm-mm. min sijilin Mantap. mazakkaha. Nah, gitu ya. Ini jadi gini, pakai buku kami kita belajar pelan-pelan ya, per huruf, per kondisi ya. Dan ini lagi bahas nun sukun pada hukum tajwid ikhfa hakiki. Ibu Ur, masuk ke dalam ayat ya. Fokus kita masih di ikhfanya dulu. Ikhfanya oke, baru bagian lain kalau ada yang belum sempurna kita izin ingatkan. Silakan Ibu Ur. Faiza faragta fansab. Oke, ghoinnya tinggal dialirkan lagi sedikit. Ghoin itu nanti di buku juga ada salah satu ketidaksempurnaan, bukan kesalahan besar, tapi ketidaksempurnaan ketika kita melafalkan huruf ghoin suaranya kurang ngalir. Faragta, jadi dialirkan suaranya. Faiza faragt ya. Faiza faragta fansab. Faiza faragta fansab. Sip, boleh lanjut. Maaf malah dihapus. Oke, yang maaf saya hapusin dulu. Oke, berikutnya Ibu Ur. Alladzina hum an salatihim sahun. Ya, lanjut. Tarmihim bihijaratim min sijil. Oke, tinggal satu huruf dalam 2 keadaan. Ro sukun di sini. Nah, udah bagus. Ro sukun di sini udah bagus, cuman getarannya jangan sampai hilang. Ya tar, enggak, tapi tar. Ya, tetap tebal, tapi bukan tebalnya itu membuat ro-nya getarannya hilang. Tetap getarannya ada. Lalu yang kedua, ro di sini ro fathah tebal tipis Ibu Ur. Tebal. Nah, ya jadi tebalkan ro fathah di sini tadi cuman kayak bihijarati ro angkat pangkal lidahnya. Kita coba latih. Saya coba praktekkan. Tarmi. Saya izin agak turun. Tarmihim bihijaratim min sijil. Sekali lagi. Tarmihim bihijaratim min sijil. Nah, coba lagi Bu Ur. Tarmihim bihijaratim min sijil. Ya, lebih bagus. Terakhir. Ila rabbika. I-nya jelaskan Ibu Ur. Ila ro, jangan ila i. Jadi kemarin saya dapat pembahasan setiap huruf hamzah itu dijelaskan. Sering kali kita ketika melafalkan hamzah tuh ila i, jelaskan i baik a baik u. Misalnya idza ja'ana, a-nya jelaskan, i-nya jelaskan. Idza ja'ana nasrullahi wa, a i u-nya jelaskan ya. Lagi ila rabbika muntahaha. tipiskan lagi sedikit huruf ifatanya. Ila rabbika muntahaha. Coba Ibu Ur.
ila rabbika muntahaha. Sip ya. Tadi di sini kedengarannya mungkin telinga saya yang salah, tapi tadi kedengarannya kayak kurang tipis sedikit ketika ikhfa huruf taknya. Saya yang salah, Ustaz. Enggak. Tapi tadi saya menyampaikan aja. Ibu Ur, yang ini udah difoto belum tadi? Yang sebelumnya, foto dulu Ibu Ur. Udah, Ustaz. Satu lagi, yang ini foto. Sudah. Oke, terima kasih Ibu Uur. Saya dong yang terima kasih. Sama-sama, saya juga terima kasih. Nanti berarti sebenarnya nanti kalau yang lewat jalur fast track ini boleh request ya nanti. Mulai nanti boleh request mau huruf apa. Kalau yang antri itu saya nentuin. Kalau nanti yang ini boleh misalnya, aduh saya pengen belajar huruf ini. Nah, itu boleh. Gitu Ibu Ur ya. Iya, Ustaz. Nanti Oh, ya. wafika barakallah. Semoga dimudahkan semuanya. Semua hajatnya dilancarkan. Allah kabul sesegera mungkin di waktu yang terbaik, di waktu yang tepat insyaallah ya Ibu Ur ya. Amin, Ustaz. Amin. Allah, terima kasih banyak Ustaz ya ilmunya ya Ustaz ya. Ya, alhamdulillah. Sehat-sehat semuanya, keluarga ya semua. Amin. 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 Bapak, Mama, Mami. Amin. Ya, insyaallah Ibu Ur ya. Insyaallah nanti disalami semua kalau. Ya. Wafika barakallah Ibu Ur, sehat-sehat ya. Ya. Sehat-sehat buat semua ya. Ya, amin. Amin. Oke, makasih Bu Ur. Sama-sama. Oke, ya, masya Allah. Itu Ibu Uur tuh yang bikin grup ya, sampai ada 20.000 itu inisiasi Ibu Uur awalnya teman-teman. Semoga pahala jariahnya mengalir terus buat Ibu Uur. Yang tadi belum bisa barcode, sekalian kita tampilkan lagi. Yang mau buku ada. Kalau udah nggak ada saya mau tutup ya. Nih, yang tadi belum bisa QR code tuh biasanya masih belum ngulik ya, atau masih belum jelas tuh ya. Tuh, itu ada yang dibantuin tuh. Ada yang mau nggak bukunya? Bukunya buku per huruf seperti ini yang tadi saya pakai. Ada animasi per huruf, ada video belajar per kondisi huruf. Dari atas sampai bawah, latihan ketika tunggal, latihan ketika kalimat, latihan ketika ayat, dan kesalahannya lengkap dengan video